Aku masih ingat, waktu itu senja di Wonosari, udara dingin khas lereng Argopuro mulai menyelimuti. Kabut tipis merayap perlahan dari arah perkebunan kopi. Suasana yang biasanya damai, sore itu terasa berbeda, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan setiap jengkal tanah, dan itu baru permulaan, sebuah pertanda buruk yang sayangnya aku abaikan. Namaku Risa. Saat itu aku baru saja pindah, ikut suami, Mas Aris, yang mendapat pekerjaan baru di pabrik pengolahan tembakau. Sebuah keputusan yang kami yakini akan membawa keberkahan, tapi ternyata malah menyeret kami ke jurang kegelapan, ke dalam pusaran ilmu hitam yang sangat pekat, dan tak terduga datangnya. Rumah kontrakan kami, letaknya agak terpencil, di ujung gang kecil, diapit kebun singkong dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Gelap, bahkan saat siang pun terasa teduh, atau mungkin lebih tepatnya suram, dindingnya dari bilik bambu yang dicat kapur, berbau apek. Mas Aris selalu bilang, kita sementara saja di sini, sayang, tabungan sudah cukup, kita pindah. Namun janji itu tak pernah sempat terpenuhi, karena masalah sesungguhnya bukan pada rumahnya, melainkan pada aura yang sudah melekat, dan orang-orang di sekitarnya. Beberapa minggu pertama berjalan normal, ya, sangat normal, hanya suara jangkrik yang ramai di malam hari, dan gonggongan anjing yang sahut-sahutan, tapi kemudian, keanehan itu muncul, perlahan, seperti bisikan, awalnya hanya mimpi buruk. Aku sering terbangun dengan jantung berdebar kencang, mimpi diserang ular hitam besar, atau melihat sosok perempuan tua dengan mata merah menyala, tepat di ambang pintu kamar kami. Mas Aris, suamiku, mulai mengeluh sakit, bukan sakit biasa, bukan flu atau demam, tapi sakit kepala yang menusuk, seolah ada paku yang ditanamkan di dalam tengkoraknya. Dia sudah minum obat dari warung, sudah ke puskesmas juga, tapi hasilnya nihil, sakitnya datang dan pergi. Acak, tapi selalu menyiksanya, membuat badannya kurus, wajahnya pucat pasi, dan semangat kerjanya hilang. Mas Aris yang selalu ceria, kini menjadi pendiam, dan mudah sekali marah, emosinya labil, tanpa sebab yang jelas. Ini bukan Mas Arisku, aku tahu itu. Puncaknya terjadi suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, kami sedang tidur, tiba-tiba aku mendengar suara, seperti gerusan pasir halus, tepat di atas atap kamar, srek, 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 berulang-ulang. Aku segera membangunkan Mas Aris. Mas, dengar suara itu, bisikku. Mas Aris hanya menghela napas panjang. Sudah, jangan hiraukan, mungkin kucing, katanya, matanya terpejam, tapi aku tahu dia juga mendengar, dan dia ketakutan, namun tak mau mengakuinya. Sungguh aneh, kucing mana yang menggaruk atap bilik dengan ritme seperti itu, dan begitu konsisten. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, padahal ini Jember, bukan puncak. Esok paginya, kami memeriksa atap, tidak ada jejak, tidak ada pasir, tidak ada bulu kucing, tapi aku menemukan sesuatu. Di depan pintu kamar, tertanam sehelai rambut, bukan rambut kami. Rambut itu kasar, hitam pekat, dan baunya, seperti bunga kenanga yang mulai membusuk, bau manis yang memuakkan. Aku langsung merinding, bulu kuduku berdiri, aku yakin, ini bukan main-main, ini adalah ulah orang yang mengirimkan sesuatu, dan targetnya, jelas-jelas Mas Aris. Aku teringat dengan pesan ibuku, beliau selalu berpesan, kalau ada hal aneh di tanah rantau, cari orang pintar yang lurus, yang ilmunya dari Allah, bukan dari jin atau setan, dan kebetulan, ada tetangga kami, seorang kakek tua bernama Mbah Suro. Beliau dikenal sebagai seorang sesepuh, yang punya ilmu putihan, ilmu warisan turun-temurun dari pesantren di Banyuwangi. Mbah Suro jarang bicara, tapi matanya tajam,
memancarkan ketenangan yang aneh. Dengan hati berdebar, aku mengajak Mas Aris ke rumah Mbah Suro. Rumahnya hanya berupa gubuk kayu di pinggir sawah. Udaranya segar, tapi saat kami masuk, bau wangi kayu gaharu dan rempah langsung menyambut. Mbah Suro duduk bersila di tikar pandan, tangannya memegang tasbih, wajahnya teduh, tapi saat melihat Mas Aris, matanya langsung berubah, sorotnya menjadi serius, dan penuh keprihatinan. "Nduk, Le," sapanya pelan, suaranya dalam, "sudah lama kiriman itu menempel di badanmu." "Ya," Mbah Suro langsung mengatakan itu, tanpa kami sempat bercerita, membuat Mas Aris terhenyak, kaget bukan kepalang, dia bahkan belum sempat menjelaskan sakit kepalanya. Mbah Suro hanya menggeleng, "Bukan sakit biasa ini, Le, ini dikirim dari jauh, tujuannya hanya satu, ingin melihatmu hancur, dan istrimu menderita," ucap Mbah Suro. Telapak tangannya menelungkup di dahi Mas Aris, dan Mas Aris langsung meringis, kesakitan, seolah ada api yang membakar kepalanya, dan aku hanya bisa menangis melihatnya, ketakutan, tapi juga lega. Akhirnya ada yang tahu apa yang terjadi, bahwa kami tidak gila, bahwa semua ini nyata, sangat nyata. Mbah Suro lantas berujar, bahwa ada seseorang yang merasa iri, dengki, atas rezeki yang kami dapat di Jember, khususnya pekerjaan Mas Aris, kecemburuan yang memicu niat jahat, lalu mengirimkan santet jenis buhul jarak jauh, santet yang bekerja perlahan, merusak dari dalam, menggunakan media kiriman gaib. Mungkin yang kami dengar di atap adalah prosesnya, dan rambut di depan pintu itu adalah umpan terakhir. Mbah Suro lalu berkata, "Ini baru permulaan, mereka tidak akan berhenti sampai kamu benar-benar lumpuh atau mati. Beruntung kamu datang ke sini, karena ada penjaga di tubuhmu, warisan dari kakekmu, tapi penjaga itu sudah kelelahan melawan. Sekarang, kita harus perkuat dengan doa dan kunci khusus," ujarnya, memberikan sebuah botol kecil berisi air putih yang sudah didoakan. Air ini bening, tapi terasa bergetar di tanganku, sebuah harapan tipis, di tengah mimpi buruk yang kian tebal, dan Mbah Suro lalu menatapku, tatapannya penuh arti, "Nduk, kamu harus kuat, karena perjuangan ini baru dimulai." Kami kembali ke kontrakan malam itu, membawa botol kecil berisi air doa dari Mbah Suro. Mas Aris terlihat sedikit lebih tenang, tapi tatapannya masih kosong, menyimpan rasa takut yang luar biasa, rasa lega karena ada yang membenarkan apa yang kami rasakan, bercampur dengan kengerian karena tahu kami sedang berhadapan dengan bahaya nyata, ilmu hitam, yang tujuannya adalah nyawa, bukan cuma harta. Aku memaksa Mas Aris meminum air itu, seteguk, dua teguk, dan seketika, dia batuk keras, sangat keras, seolah ada yang tersangkut di tenggorokannya, wajahnya merah padam, dan Mas Aris menunjuk ke arah perutnya, "Sakit, seperti ada yang bergerak," rintihnya. Aku panik, tapi ingat pesan Mbah Suro, bahwa proses pembersihan akan menyakitkan, akan ada perlawanan, karena yang jahat tidak mau pergi begitu saja. Mereka sudah terlalu nyaman bersarang di tubuh suamiku, di jiwa suamiku, dan aku hanya bisa membacakan ayat kursi berulang-ulang, walau suaraku bergetar, dan air mataku menetes. Aku harus kuat, demi Mas Aris. Sakit kepala Mas Aris memang mereda, untuk beberapa jam, tapi mereka tidak diam. Serangan beralih ke wujud yang lebih kasar, lebih nyata, menjelang subuh, sekitar pukul 3, saat kami berdua mencoba memejamkan mata, kami mendengar suara debuman, boom, keras sekali, tepat di belakang rumah kami yang berbatasan langsung dengan kebun singkong. Di Wonosari yang sunyi itu, seperti ada karung besar yang dijatuhkan dari ketinggian, berulang kali, boom, boom, boom. Kami saling pandang, rasa takut mencekik leher,
kami tahu itu bukan kucing, bukan maling yang tersandung. Itu adalah teror yang dikirim untuk mengganggu ketenangan kami dan menguras energi kami. Aku segera berbisik pada Mas Aris, jangan lihat, Mas, pejamkan mata, baca Al-Fatihah. Aku menariknya, memeluknya erat, kami meringkuk di balik selimut tipis, mencoba mencari perlindungan pada zikir, pada doa, yang kami yakini sebagai benteng terkuat kami, tapi suara itu, boom, boom, terus berlanjut, semakin dekat, seolah kini sudah berada di dinding bilik bambu kamar kami, dan diselingi suara tawa cekikikan, tawa perempuan, melengking, dingin, sangat menyeramkan, suara yang membuatku ingin menjerit, namun tak sanggup bersuara, karena lidahku terasa keluh, dan Mbah Suro benar, ini pertempuran yang harus kami menangkan. Pagi harinya, saat kulihat ke belakang, di tanah kebun, tidak ada bekas, tidak ada jejak, tidak ada karung, hanya tanah basah sisa embun pagi di Argopuro, tapi aku menemukan hal lain yang membuatku ingin pingsan. Di atas jendela kamar, tertempel segumpal tanah liat basah, berbau amis, dan saat ku gores sedikit, di dalamnya ada lidi hitam, dan potongan kain kafan kecil, ukurannya tak lebih dari kuku jari telunjuk. Ya Allah, ini benar-benar buhul, ini benar-benar kiriman sihir, yang ditempelkan langsung ke benteng rumah kami. Aku langsung gemetar, segera kuambil sapu, dan kudorong gumpalan tanah itu jatuh, lalu kusiram dengan air doa Mbah Suro yang tersisa. Segera kurangkai kalimat istighfar, berkali-kali, memohon ampunan dan perlindungan. Sore harinya, kami kembali menemui Mbah Suro. Aku menceritakan semua yang kami dengar dan temukan. Mbah Suro hanya mengangguk pelan, seolah sudah menduga, sudah kuduga, kalian dilawan, karena dia tahu kalian mulai berobat. Buhul jarak jauh itu sudah berganti strategi. Sekarang dia menyerang langsung, dan mencoba merusak benteng rumah, agar dia bisa masuk sepenuhnya, jelasnya dengan nada serius. Mbah Suro lalu meminta Mas Aris duduk di depannya. Mas Aris menurut, badannya sudah sangat lemah, terlihat sangat pasrah dengan nasib yang menimpanya. Mbah Suro lantas mulai ritualnya. Dia tidak menggunakan sesajen yang aneh-aneh, hanya segelas air dan beberapa lembar daun sirih. Dia memejamkan mata, bibirnya komat kamit, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dengan suara yang bergetar, tapi penuh tenaga. Lalu tiba-tiba, Mas Aris menjerit, sangat keras, tubuhnya kejang, matanya melotot. Mbah Suro menahan pundaknya, dengan tenaga yang luar biasa, padahal Mbah Suro sudah tua dan terlihat ringkih. Mas Aris meronta, tapi Mbah Suro membacakan sesuatu, dengan nada yang lebih tinggi, lebih tegas, dan kali ini, suara yang keluar dari mulut Mas Aris bukan lagi suaranya, melainkan suara berat, parau, dan sangat menyeramkan, membuat bulu romaku berdiri tegak. Tak berani kupalingkan wajahku, kulihat sendiri pertarungan itu, nyata. Lepaskan, dia bukan milikmu, ujar Mbah Suro. Suaranya mengandung wibawa spiritual yang sangat kuat. Suara yang keluar dari Mas Aris tertawa, tawa yang sinis. Kau pikir mudah, sudah lama aku bersamanya, dia adalah bayaran kami. Dia adalah tumbal berikutnya, jawab suara parau itu dengan nada mengejek. Mas Aris, atau entitas yang merasukinya, meronta lebih keras. Mbah Suro menekan daun sirih ke ubun-ubun Mas Aris, dan aku melihat, dari mata Mas Aris, keluar asap tipis, mengepul, seperti ada air mendidih di dalamnya, dan suara parau itu menjerit kesakitan, jeritan yang sangat memilukan, jeritan yang bukan manusiawi, dan Mbah Suro berkata, kau salah, dia bukan tumbal, dia punya penjaga yang menahannya, warisan luhur dari leluhurnya, dan sekarang, aku panggil penjaga itu untuk bangkit. Ya Hadim al-Wasilah, bangkitlah, lindungi tuanmu. Mbah Suro menyebut nama yang tak ku ketahui, dan seketika,
ruangan itu dipenuhi hembusan angin dingin yang kuat, sangat dingin, dan Mas Aris, yang semula meronta, langsung terkulai lemas, tak sadarkan diri, sementara aku hanya bisa menyaksikan keajaiban dan kengerian ini, dalam diam, dan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Tepat setelah Mas Aris terkulai lemas, Mbah Suro terlihat sangat kelelahan, keringat dingin membanjiri dahinya, tapi beliau tidak lantas berhenti, tangannya masih menempel di ubun-ubun Mas Aris, membaca doa-doa dengan suara yang kini lebih pelan, lebih khusyuk. Mbah Suro kemudian menoleh padaku, matanya menyiratkan keseriusan yang mendalam. Nduk Risa, yang merasukinya sudah pergi, sementara, tapi energinya sangat besar. Dia adalah utusan dari dukun hitam di daerah utara. Orang yang mengirimnya adalah orang terdekat kalian, yang selama ini menyimpan iri hati dan dengki. Ucap Mbah Suro, suaranya parau, seolah baru saja bertarung fisik. Aku tak sanggup berkata-kata, hanya air mata yang bisa menjadi jawabanku. Orang terdekat, siapa yang tega melakukan ini, hanya karena masalah rezeki. Mbah Suro seolah membaca pikiranku, jangan cari tahu siapa, Nduk, fokus saja pada kesembuhan suamimu. Jika kau cari tahu, energi negatif itu akan kembali padamu, kau bisa ikut sakit, atau bahkan lebih parah. Pesannya sangat tegas, dan membuatku menelan ludah, menahan diri untuk tidak membalas dendam, karena ini bukan hanya tentang dendam. Ini tentang menjaga diri, dan menjaga Mas Aris, dari kehancuran total. Mbah Suro lantas menjelaskan tentang penjaga, yang disebutnya tadi. Katanya, itu adalah khodam pendamping, warisan spiritual dari kakek buyut Mas Aris, seorang ulama terkemuka dari Banyuwangi. Khodam itu berupa energi putih, yang selama ini melindungi Mas Aris dari penyakit dan mara bahaya. Tapi karena Mas Aris jauh dari ibadah, khodam itu melemah, dan energi santet dengan mudah menembusnya. Dia seperti benteng yang retak. Nduk, harus segera diperbaiki. Khodam ini, saat kupanggil, sempat bertarung sengit dengan entitas hitam itu. Itulah mengapa Mas Aris kejang, mereka berkelahi di dalam tubuhnya. Penjelasan Mbah Suro membuatku merinding lagi. Mas Aris tidak hanya sakit, tapi menjadi medan pertempuran gaib, pertempuran yang tak kasat mata, yang sangat mematikan. Untuk memperkuat khodam ini, dan membersihkan sisa-sisa santet di tubuh Mas Aris, kita harus melakukan ritual pembersihan, di rumah kalian, tengah malam, tepat pukul 1 dini hari. Persiapkan ini. Mbah Suro menyodorkan beberapa benda, selembar kain putih kecil, segenggam garam kasar, dan beberapa helai bunga 7 rupa. Kain ini berisi rajah tolak bala, garam ini untuk membersihkan aura rumah, dan bunga ini sebagai media pembuka aura positif. Ingat, kalian harus melakukannya berdua, dan Mas Aris harus sadar, agar kunci khodam itu bisa terpasang kembali. Pesan Mbah Suro, nadanya tidak menerima bantahan, sebuah perintah spiritual yang wajib kami laksanakan. Kami membawa Mas Aris kembali ke kontrakan. Mas Aris masih sangat lemas, tapi sudah sadar, dan saat aku menceritakan semua yang dikatakan Mbah Suro, Mas Aris hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ada penyesalan di sana, penyesalan karena mengabaikan ibadah, mengabaikan leluhur, dan membuat dirinya sendiri rentan. Aku janji, aku akan lakukan apapun. Aku tidak mau mati karena ulah setan, bisiknya, suaranya serak, tapi penuh tekad, sebuah tekad yang sudah lama hilang, dan kini kembali, berkat pertolongan Mbah Suro. Malam itu, malam yang terasa sangat panjang, di desa Wonosari yang sunyi, pukul 1 dini hari, aku dan Mas Aris memulai ritual. Kami menutup semua jendela dan pintu. Kami menggelar tikar di ruang tengah, yang hanya diterangi oleh lampu minyak kecil. Sesuai petunjuk Mbah Suro, aku menaburkan garam kasar di setiap sudut rumah.
sambil membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas. Setiap kali garam itu jatuh, terdengar suara gemerisik, seolah ada serangga yang terbakar, atau sesuatu yang terganggu, di balik dinding bilik bambu, dan hawa di dalam rumah terasa panas, mencekik. Kemudian, kami duduk berhadapan, Mas Aris memejamkan mata, aku meletakkan rajah tolak bala yang dibungkus kain putih itu di telapak tangannya, dan menaburkan bunga 7 rupa di sekeliling kami. Aku mulai membaca surah Yasin, dengan suara yang lantang, perlahan, tapi penuh penghayatan, sampai pada ayat ke-58, tiba-tiba, tubuh Mas Aris gemetar hebat, tangannya yang memegang rajah, terasa panas sekali, dan keringat bercucuran deras dari dahinya. Mas Aris merintih, menahan sakit. Kali ini, dia tidak kerasukan, tapi seolah ada sesuatu yang sedang dicabut paksa dari dalam tubuhnya, sebuah proses yang sangat menyakitkan. Saat aku sampai di akhir surah Yasin, Mas Aris tiba-tiba berteriak, sebuah teriakan kesakitan yang sangat pilu, dan dia langsung muntah, cairan hitam kental, berbau sangat busuk, seperti bangkai yang sudah lama membusuk, muntahannya membanjiri lantai tikar, dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada suara gemuruh di atap. Kali ini bukan gerusan pasir, melainkan suara seperti ada batu besar yang dilemparkan, DHUAAR, sangat keras, seolah atap kami benar-benar ambrol. Kami berdua terkejut, Mas Aris bahkan tersungkur lemas, tapi aku tahu, itu adalah perlawanan terakhir, benteng sihir itu sudah runtuh, dan Sang Khodam, penjaga dari leluhur itu, kini sudah kembali kuat, dan bangkit, melindungi tuannya. Setelah suara itu menghilang, keheningan total menyelimuti kontrakan. Hawa panas yang tadi mencekik, kini berganti menjadi sejuk, damai, seolah ada energi positif yang mengisi setiap ruangan. Mas Aris yang terbaring lemas, perlahan membuka mata, matanya bening, tidak lagi kosong, dan ada senyum tipis di bibirnya. Aku sudah baik-baik saja, sayang, rasanya, plong, seperti ada yang lepas dari dadaku, bisiknya. Aku menangis, kali ini bukan karena takut, tapi karena haru, dan bersyukur, kami selamat, setidaknya, untuk malam ini. Tapi aku tahu, pertempuran dengan si pengirim santet itu, belum benar-benar berakhir. Kami melewati hari-hari berikutnya dengan sangat hati-hati. Mas Aris memang sudah pulih, sakit kepalanya hilang total, nafsu makannya kembali, wajahnya tidak lagi pucat, dia kembali menjadi Mas Arisku yang ceria. Namun kami tidak pernah lupa, bahwa kami baru saja memenangkan 1 ronde, sementara musuh kami, si pengirim santet itu, masih berkeliaran, masih menyimpan dendam kesumat yang siap dilampiaskan lagi. Kami harus tetap waspada, dan melanjutkan ikhtiar spiritual. Sesuai saran Mbah Suro, Mas Aris rutin melaksanakan salat tepat waktu, dan tidak pernah absen membaca surah Yasin setiap malam. Dia juga selalu membawa rajah tolak bala yang diberikan Mbah Suro, yang sekarang selalu dia selipkan di dompetnya. Hal-hal spiritual yang dulu sering dia abaikan, kini menjadi perisai utamanya. Khodam penjaga dari leluhurnya itu, kini aktif, dan siap siaga. Terasa sekali perbedaannya. Rumah kami terasa lebih hangat, suara-suara aneh di malam hari menghilang, dan bau amis yang sempat tercium kini tergantikan oleh wangi bunga 7 rupa. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar seminggu setelah ritual pembersihan di rumah, Mas Aris kembali mendapat gangguan, tapi kali ini bukan menyerang fisik Mas Aris, melainkan pekerjaannya. Pabrik tembakau tempat Mas Aris bekerja, letaknya di Kecamatan Rambi Puji, Jember, tidak jauh dari Wonosari, tiba-tiba mengalami masalah besar. Mesin produksi sering rusak tanpa sebab, produk yang dihasilkan cacat, dan parahnya, ada beberapa karyawan yang tiba-tiba jatuh sakit, sakit aneh yang mirip dengan yang dialami Mas Aris dulu, sakit kepala hebat,
dan muntah-muntah. Pemilik pabrik, seorang Tionghoa kaya raya bernama Pak Herman, mulai panik, omset menurun drastis, suasana kerja mencekam, semua orang saling curiga, dan Mas Aris, sebagai kepala bagian produksi, otomatis menjadi sasaran, walaupun dia sudah menjelaskan kondisinya, banyak rekan kerja yang mulai menjauhinya, berbisik-bisik, mengira Mas Aris membawa sial, atau bahkan, Mas Aris lah yang menjadi penyebab masalah itu. Tuduhan tak berdasar yang sangat menyakitkan. Mas Aris bercerita padaku dengan wajah muram, ini ulah mereka lagi, mereka menyerang pekerjaanku, mereka ingin aku dipecat, agar aku hancur seutuhnya, katanya, suaranya dipenuhi frustrasi. Mas Aris merasa terpojok, upaya santet itu kini bertransformasi menjadi santet penghalang rezeki, yang bekerja melalui medium tempat kerja, sebuah strategi kotor yang sangat licik, yang menunjukkan betapa kuatnya kebencian si pengirim itu. Kami segera menemui Mbah Suro lagi, kami menceritakan masalah di pabrik Rambi Puji. Mbah Suro mendengarkan dengan seksama, sambil memejamkan mata, tangannya kembali memegang tasbih. Benar, Nduk, santet itu masih ada. Dia sudah menyebar, bukan hanya di tubuhmu, tapi juga di tempat rezekimu. Dia ingin memutuskan semua urat nadimu, agar kau miskin dan menderita. Mbah Suro menggeleng, prihatin, tempat kerjamu sudah ditanami media tanah kuburan dan kain kafan yang sudah dirajah. Itulah yang menyebabkan kerusakan mesin, dan penyakit aneh pada karyawan. Jelasnya, membuat kami terkejut. Sampai segitunya niat jahat itu, memasukkan benda najis ke lingkungan kerja. Tapi, kau dilindungi, lanjut Mbah Suro, khodamu menolak keras, dia hanya bisa mengganggu sekitarmu, dia tidak bisa masuk ke badanmu lagi, selama kau istiqomah dengan ibadahmu, kata Mbah Suro, melegakan, tapi masalahnya tetap ada. Mas Aris bisa kehilangan pekerjaannya. Mbah Suro lalu memberikan solusi, dia memberikan kami sebuah botol kecil berisi minyak wangi, baunya sangat menyengat, seperti campuran kesturi dan minyak nona. Ini minyak khusus Argopuro, minyak warisan, campurkan ini dengan air, dan percikkan di setiap sudut pabrik, terutama di dekat mesin yang sering rusak. Khodam ini akan membantu membersihkan, tapi ini berisiko, si pengirim pasti akan tahu, dan dia akan datang langsung. Peringatan Mbah Suro membuat tengkukku merinding. Datang langsung, maksudnya, berhadapan. Malam harinya, Mas Aris melaksanakan perintah Mbah Suro. Mas Aris menyelinap masuk ke pabrik di Rambi Puji. Saat semua orang sudah pulang, dia menyamar, membawa botol air yang sudah dicampur minyak wangi itu, dengan perasaan takut, tapi juga yakin. Mas Aris mulai memercikkan air itu, mulai dari ruangannya, lalu ke mesin-mesin, dan akhirnya ke sudut-sudut pabrik yang gelap, dan setiap tetesan air itu jatuh, Mas Aris merasakan hawa panas, seperti ada perlawanan dari udara, dan di saat dia memercikkan air itu di dekat mesin utama, tiba-tiba terdengar suara geraman, sangat keras, seolah ada anjing besar yang marah, membuat Mas Aris terlonjak. Dia segera berlari, tanpa menoleh, karena dia tahu, mereka sedang marah. Persembunyian mereka, tempat mereka menanam buhul, sedang dirusak, oleh kekuatan khodam yang dibangkitkan Mbah Suro. Esok paginya, kami mendapat kabar dari pabrik. Semua mesin yang kemarin rusak, kini berjalan normal, produk yang dihasilkan kembali bagus, dan yang paling mengejutkan, Pak Herman, si pemilik pabrik, memanggil Mas Aris, bukan untuk memecatnya, tapi untuk memberinya promosi. Pak Herman mengaku melihat sesuatu di pabrik, seperti bayangan besar yang menghalau energi hitam, dan dia yakin, Mas Aris, Someho, telah menyelamatkan perusahaannya, sebuah kemenangan kecil, tapi sangat berarti, sebuah bukti nyata, bahwa kekuatan spiritual yang baik,
jauh lebih unggul dari ilmu hitam, namun ancaman langsung Mbah Suro, kini terasa sangat dekat. Si pengirim itu, pasti sedang menyusun rencana yang lebih brutal. Kemenangan Mas Aris di pabrik Rambi Puji membawa ketenangan, tapi juga sebuah firasat buruk. Mas Aris kini sadar betul bahwa dia memiliki benteng spiritual, khodam warisan leluhur yang sudah aktif, dan perisai itu membuatnya kebal dari serangan santet jarak jauh. Namun, Mbah Suro sudah memperingatkan, si pengirim pasti akan datang langsung, dia tidak akan rela melepaskan targetnya begitu saja. Dan Mas Aris, kini lebih sering melihat bayangan, sosok misterius yang mengawasi dari kejauhan, terutama saat senja, di antara rimbunnya pohon kopi di Wonosari. Kejadian itu terjadi pada malam Jumat Kliwon, malam yang memang dipercaya banyak orang memiliki energi spiritual yang kuat. Kami sedang tidur, sekitar pukul 11 malam, aku terbangun karena merasakan hawa dingin yang menusuk. Padahal semua jendela tertutup, hawa dingin itu bukan dingin biasa, tapi dingin yang membawa bau aneh, bau kemenyan yang bercampur dengan tanah basah, dan bau amis. Aku segera menyentuh Mas Aris, dia juga sudah bangun, matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah jendela kamar, di balik bilik bambu yang tipis itu, dan dia tampak ketakutan. Sangat ketakutan. "Jangan bergerak, Sa," bisiknya pelan, suaranya tercekat, dia menahan napas. Aku melihat ke arah yang ditatap Mas Aris, dan di sana, aku melihat sepasang mata, mata merah menyala, tepat di celah kecil bilik bambu, mata itu menatap kami, tanpa berkedip, tatapan yang penuh kebencian, tatapan yang sangat menyeramkan. Dan di sekeliling mata itu, samar-samar, terlihat siluet, sosok besar, tinggi, seperti bayangan yang menyelimuti kegelapan malam. Itu bukan manusia biasa, itu adalah perwujudan dari niat jahat, yang kini datang langsung ke rumah kami, ke benteng pertahanan kami. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan, parau, serak, seolah suaranya sudah lama tidak digunakan. Suara itu berbisik, tepat di telinga kami, seolah dia sudah ada di dalam kamar, padahal sosok mata merah itu masih di luar. "Kau pikir kau bisa lolos, Aris? Kau sudah menghancurkan usahaku, kau harus membayar, dengan nyawamu." Bisikan itu bergetar, penuh ancaman, dan Mas Aris, yang kini memiliki khodam penjaga, tubuhnya mulai bereaksi. Mas Aris tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan dari mulutnya, keluar suara geraman yang dalam, yang bukan suara Mas Aris, tapi suara khodam itu, suara yang sangat berwibawa, dan penuh amarah. "Pergi, kau bukan tandinganku, ini adalah rumah keturunan putihan, jangan coba-coba mengganggu, atau kau akan terbakar." Suara geraman itu terdengar, sangat tegas, sangat lantang, dan seketika, mata merah yang mengintip dari bilik bambu itu menghilang, bayangan besar itu lenyap, digantikan oleh keheningan total, hanya menyisakan bau amis dan kemenyan yang kini semakin pekat. Aku merasakan getaran hebat di kamar, seolah ada tabrakan energi. Mas Aris, yang kini sudah sadar, memelukku erat, dia gemetar, bukan karena takut, tapi karena energi yang baru saja dilepaskan khodamnya. Pagi harinya, kami segera menuju rumah Mbah Suro. Kami ceritakan semua yang terjadi, tentang mata merah, bisikan, dan geraman khodam yang keluar dari mulut Mas Aris. Mbah Suro tersenyum, senyum yang menunjukkan kelegaan. "Bagus, Le, khodammu sudah bangkit sepenuhnya. Dia sudah mengambil alih perlindungan. Yang datang semalam itu adalah Ki Lurah, tangan kanan si dukun pengirim. Dia dikirim untuk menjemputmu langsung, tapi khodammu berhasil menghalaunya, dengan ilmu kulhu geni warisan leluhurmu." Jelas Mbah Suro, yang kini terlihat lebih tenang. Namun, Mbah Suro kembali memasang wajah serius. "Tapi ini tidak akan berhenti,
Si pengirim itu kini tahu bahwa santet tidak mempan, dan dia tahu kau dilindungi khodam warisan. Langkah terakhirnya adalah mencoba merusak kunci khodam itu. Dia akan mengirimkan buhul pamungkas yang disimpan di tempat terlarang, di sebuah pohon besar, di ujung timur kebun kopi, di lereng Argopuro. Tempat itu sangat wingit, sangat angker, dan harus segera dihancurkan. Sebelum buhul itu aktif sepenuhnya, perintah Mbah Suro, nadanya kini mengandung urgensi. Ini adalah misi penentuan. Mbah Suro lantas memberikan kami petunjuk. Malam ini, kalian harus pergi ke sana, berdua. Mas Aris yang harus mencabutnya, karena ini adalah urusan darahnya. Tapi kau harus ikut, Nduk, untuk menguatkan. Ini adalah pertarungan batin kalian. Bawalah ini. Mbah Suro menyerahkan sebuah botol kecil berisi air zam-zam yang sudah didoakan, dan sebilah keris kecil, keris kuno, yang sudah berkarat, tapi memancarkan aura dingin. Keris ini adalah tosan aji warisan khodammu. Gunakan untuk menggali tanah, jangan menyentuh buhul itu dengan tangan kosong, dan bacakan ayat kursi berulang-ulang, jangan berhenti sampai buhul itu hancur. Pesannya sangat detail dan menegangkan. Kami kini harus berhadapan langsung dengan sumber sihir itu, di tempat yang sangat angker, di tengah kegelapan malam. Kami kembali ke kontrakan, mempersiapkan diri. Hati kami berdebar, takut, tapi kami tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini. Mas Aris memegang erat keris kecil itu, matanya penuh tekad. Kita selesaikan ini, demi ketenangan kita, katanya, dan aku hanya bisa mengangguk. Kami tahu, malam itu, di tengah heningnya lereng Argopuro, di bawah rembulan yang tertutup awan, kami akan menghadapi pertarungan spiritual terbesar dalam hidup kami, pertarungan yang akan menentukan nasib kami di desa Wonosari yang penuh misteri ini. Waktu terasa merayap lambat, setiap detiknya membawa ketegangan yang menyesakkan. Begitu pukul 23.30 tiba, kami berdua sudah siap. Mas Aris mengenakan sarung dan baju koko, membawa keris kecil tosan aji warisan khodamnya, botol air zam-zam doa dari Mbah Suro, dan sebuah senter kecil. Kami berpamitan pada keheningan rumah kontrakan, melangkah keluar, menuju kegelapan kebun kopi di ujung timur desa Wonosari, lokasi yang Mbah Suro tunjuk sebagai tempat buhul pamungkas itu ditanam. Perjalanan itu terasa sangat berat, walau jaraknya tak seberapa. Aura di sepanjang jalan setapak itu terasa sangat berbeda, dingin, lembab, dan dipenuhi bisikan-bisikan samar, seolah ada banyak mata yang mengawasi setiap langkah kami. Aroma bunga kenanga busuk yang dulu tercium di depan pintu, kini tercium lebih kuat, bercampur dengan bau tanah yang khas. Kami saling berpegangan tangan, mencari kekuatan dari sentuhan, dan dari doa yang tak henti kami lantunkan. Ayat kursi, Al-Fatihah, berulang-ulang, menjadi perisai suara kami, menghadapi keheningan yang menyesakkan itu. Akhirnya, kami sampai di sana, berdiri sebuah pohon randu tua, sangat besar, batangnya penuh tonjolan, dan akarnya menjulur kemana-mana. Pohon itu sendirian, terisolasi, di tengah kebun kopi yang kini terlihat seperti hutan yang sangat angker. Di sekeliling pohon itu, tidak ada suara binatang, tidak ada jangkrik, hening total, seolah alam pun menahan napas. Di bawah pohon ini, kata Mbah Suro, buhul pamungkas itu ditanam. Mas Aris, dengan wajah tegang, mulai melangkah mendekat. Aku berdiri agak jauh, memegang botol air zam-zam dan terus membacakan doa. Saat Mas Aris sampai di bawah pohon randu, dia mengarahkan senternya ke tanah, mencari tanda-tanda, dan di sana, di antara akar-akar besar, dia melihatnya. Sebuah gundukan tanah kecil, masih terlihat gembur, seolah baru digali beberapa jam yang lalu, dan di atas gundukan itu,
ada sebuah dupa yang sudah mati, abu bekas bakaran kemenyan, dan 3 helai rambut hitam panjang, sangat menjijikkan. Mas Aris mengambil napas dalam-dalam, dia mencengkeram erat keris Tosan Aji itu, keris yang tadinya dingin, kini terasa hangat di tangannya. Dia mulai menggali, perlahan, dengan hati-hati, dan begitu ujung keris menyentuh sesuatu yang keras, tiba-tiba, suasana menjadi gemuruh, angin kencang berhembus liar, menggoyangkan daun-daun kopi dengan suara berisik, dan di belakang pohon randu, aku melihat kilatan cahaya merah, seolah ada mata yang sangat besar sedang marah, mengawasi kami, dan di telingaku, terdengar suara geraman, suara yang sama dengan yang keluar dari mulut Mas Aris malam itu, tapi kali ini, geraman itu berasal dari luar, dari kegelapan di belakang pohon. Hentikan, kau akan menyesal, kau telah melanggar perjanjian. Suara berat, serak, dan penuh ancaman itu terdengar, sangat dekat, membuat Mas Aris yang sedang menggali tersentak, tapi dia tidak berhenti. Khodam dalam dirinya memberinya keberanian yang luar biasa. Dia terus menggali, dan aku memejamkan mata, memercikkan air zam-zam ke udara, sambil menjeritkan ayat kursi dengan sekuat tenaga, melawan bisikan ketakutan yang mencoba merayap masuk ke hatiku. Akhirnya, Mas Aris berhasil mengangkat benda itu, dia menariknya keluar dengan ujung keris. Itu adalah sebuah bungkusan kecil, dari kain kafan yang sudah menghitam, diikat dengan benang kasur berwarna merah. Bau busuk dari bungkusan itu langsung menyebar, sangat menusuk hidung. Di dalamnya, Mas Aris melihat, ada jarum, paku, dan sebuah foto kecil yang sudah sobek, foto Mas Aris sendiri, yang ditempelkan di atas selembar kertas bertuliskan huruf Arab gundul yang aneh. Bungkusan buhul pamungkas itu, yang ditanam untuk mengakhiri hidup Mas Aris. Saat bungkusan itu berhasil diangkat dari tanah, Mas Aris langsung menyiramnya dengan sisa air zam-zam di botol, dan seketika, bungkusan itu berasap, asap hitam tebal mengepul, dan bau busuknya semakin menyengat. Bersamaan dengan asap itu, terdengar jeritan melengking yang sangat mengerikan. Jeritan kesakitan, bukan dari manusia, tapi dari entitas yang terikat pada buhul itu. Jeritan itu berlangsung beberapa detik, lalu lenyap, digantikan oleh suara brak, seperti ada benda berat yang jatuh dari ketinggian di kejauhan kebun. Mas Aris menatap bungkusan yang kini sudah gosong itu, dengan napas terengah-engah, wajahnya pucat, tapi matanya bersinar lega. Kami berhasil, kami menghancurkan sumber sihir itu, kami berhasil memenangkan pertempuran terakhir ini. Kami segera meninggalkan lokasi angker itu, tanpa menoleh, berjalan cepat kembali ke kontrakan. Tubuh kami lelah, tapi hati kami dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Kami kembali ke kontrakan, tubuh kami terasa sakit semua, seolah baru saja dipukuli, tapi kami tahu, itu adalah efek dari pertarungan energi yang baru saja kami alami. Kami langsung menuju kamar mandi, membersihkan diri, dan melakukan salat taubat dan tahajud bersama. Saat Mas Aris sedang berwudu, tiba-tiba, dia terdiam, menatap ke arah cermin. Di belakangnya, di dinding kamar mandi, ada tulisan yang baru saja muncul, dari cat merah darah. Bunyinya, ini belum selesai, Aris, kau sudah mengusikku, kau dan khodam tua itu akan mati. Sebuah ancaman terakhir, dari si pengirim santet, yang kini sudah tahu, kami telah menemukan dan menghancurkan semua usahanya. Mbah Suro benar, ini tidak akan berhenti. Tapi kini, kami tidak takut, kami punya benteng yang kuat, dan kami punya iman yang lebih kuat. Kami melihat tulisan di dinding kamar mandi itu, tulisan yang terbuat dari cairan merah menyerupai darah. Sebuah ancaman yang jelas dan frontal, membuat kami berdua terdiam sesaat. Mas Aris mendekat, tangannya gemetar, tapi matanya dipenuhi ketegasan.
Khodam penjaga leluhurnya kini benar-benar telah menyatu dengan dirinya, memberikan keberanian dan kekuatan batin yang luar biasa. Dia tidak lagi takut pada teror fisik atau mental yang dilancarkan si pengirim itu. Dia marah, sangat marah, bisik Mas Aris. Tangannya meraih botol air zam-zam yang tersisa, dan dia segera menyiram tulisan merah itu. Begitu air itu mengenai dinding, tulisan itu langsung luntur, hilang tanpa bekas, hanya menyisakan noda merah samar yang segera kami bersihkan. Hawa di kamar mandi yang sempat mencekam, kembali normal, hangat, dan berbau sabun, sebuah kemenangan kecil atas teror terakhir yang mereka coba kirimkan langsung ke rumah kami. Pagi harinya, kami segera kembali menemui Mbah Suro, di gubuknya di pinggir sawah Wonosari. Kami menceritakan tentang bungkusan buhul pamungkas yang berhasil dihancurkan, tentang asap hitam, jeritan gaib, dan yang terakhir, tentang tulisan ancaman di dinding kamar mandi. Mbah Suro hanya tersenyum tipis, tapi raut wajahnya menunjukkan kelegaan yang mendalam, sebuah tanda bahwa pertempuran besar memang sudah berakhir, dan kami keluar sebagai pemenang. Selamat, Nduk, kalian sudah menyelesaikan tugas kalian. Buhul pamungkas itu adalah kunci utama. Begitu itu hancur, ikatan sihir yang mengikat Mas Aris dan tempat kerjanya putus total. Jelas Mbah Suro. Dia memejamkan mata, menghela napas panjang. Tulisan itu adalah sisa-sisa energi marah dari Ki Lurah yang sempat masuk ke rumahmu. Dia putus asa, karena sudah tidak bisa lagi menembus benteng Khodam leluhurmu. Dia hanya bisa mengancam, tapi tak lagi berdaya, kata Mbah Suro, yang kini berbicara dengan nada santai, seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Mbah Suro lalu memberi petua terakhir, sebuah kunci penting untuk menjaga diri kami selamanya. Sekarang, Khodam itu sudah aktif, dia akan melindungimu, Mas Aris. Tapi ingat, kunci Khodam itu adalah iman dan ibadahmu. Dia akan kuat jika tuanmu taat, dan dia akan melemah jika tuanmu lalai. Ini adalah ilmu putihan, energi ini bersumber dari kebaikan dan kekuatan doa. Jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan surah Yasin di malam hari, dan jangan pernah punya dendam pada siapapun, bahkan pada si pengirim itu. Pesannya sangat menusuk kalbu, sebuah pelajaran spiritual yang sangat berharga dari pengalaman pahit ini. Mbah Suro juga memberikan kami sebuah media perlindungan terakhir, sebuah tasbih dari kayu stigi, yang sudah didoakan dengan ribuan kali wirid. Ini untukmu, Nduk Risa, pegang ini adalah penyeimbang. Jika Mas Aris sibuk di luar, tugasmu adalah menjaga kunci di rumah. Dengan wirid dan doa, kalian berdua adalah satu kesatuan, benteng tak terpisahkan, kata Mbah Suro, sebuah tanggung jawab baru, yang kini kupegang, sebagai pendamping spiritual Mas Aris. Kami berpamitan, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mbah Suro sudah seperti malaikat penolong yang dikirimkan Tuhan, untuk menyelamatkan nyawa Mas Aris. Kami kembali ke kontrakan. Mas Aris langsung melaksanakan salat duha. Dia tidak lagi salat karena takut, tapi salat karena sadar akan pentingnya hubungan dengan Sang Pencipta. Kami membereskan sisa-sisa ritual yang sempat berantakan, dan kehidupan kami di Wonosari, lereng Argopuro, perlahan kembali normal, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Mas Aris kembali bekerja di pabrik Rambi Puji. Dia tidak lagi khawatir, karena tahu rezekinya sudah dibersihkan dan dilindungi. Hubungannya dengan Pak Herman semakin baik, dan anehnya, rekan-rekan kerja yang dulu menjauhi dan menuduhnya, satu persatu mulai pindah atau mengundurkan diri, entah kebetulan atau karena energi negatif di sekitar pabrik sudah benar-benar hilang. Kami tidak mau mencari tahu siapa si pengirim santet itu. Kami memilih untuk memaafkan,
dan fokus pada kebahagiaan kami, pada ketenangan batin yang sudah lama hilang, dan kini kembali, berkat pertolongan spiritual, dari Mbah Suro, dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Beberapa bulan kemudian, kami memutuskan untuk pindah dari kontrakan bilik bambu yang penuh sejarah itu. Kami mendapat rumah baru, yang lebih layak, dan jauh dari kebun-kebun angker, tapi kami tidak pernah lupa dengan Wonosari, dengan Mbah Suro, dan dengan pelajaran besar yang kami dapatkan, bahwa ilmu hitam itu nyata, ancaman itu nyata, tapi iman, doa, dan perlindungan leluhur yang suci, jauh lebih perkasa. Sebuah kisah nyata yang akan selalu kami ingat, sebuah kisah tentang bisikan hitam dari timur Jawa, yang berhasil kami taklukkan, dengan cahaya spiritual.